Halo teman-teman, kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, di video kali ini juga kita akan membahas soal yang berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah mengikuti tes CPNS 2021. Oke, soal nomor 1. Di sini soal deret. Soalnya tuh ada 2, 2, 3, 4, 5, 16, dan 7. Kira-kira deretnya tuh jawaban selanjutnya tuh apa? Oke, kita langsung aja. Di sini kalau kita perhatikan, di sini tuh 2, 3, 5, 7. Angka selanjutnya tuh apa sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman dengar nih, dari angka 2, 3, 5, 7 ini adalah dia tuh merupakan bilangan prima nggak sih? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu atau bilangan itu sendiri. Sini ada 2, 3, 5, 7. Kemudian selanjutnya angkanya adalah berapa nih teman-teman? 11 kan ya? Oke, 11. Dan di sini jika kita lihat di kunci jawabannya, yang opsinya ada 11 di ujungnya, ini nggak tahu ya, mungkin di CDE juga opsi akhirnya ujungnya 11, tapi karena ini kita 2 doang yang diingat ininya pilihan jawabannya, jadi jawabannya memang udah jelas B ya. Akan tetapi ayo kita buktikan untuk kenapa sih ini bisa 256. Oke, kita lihat 24, kemudian 16, kemudian di sini berapa sih? Di sini tuh kalau kita lihat angkanya tuh besar kan ya di opsinya 256 gitu. Jadi kalau besar seperti ini pasti dia tuh kalau nggak perkalian pasti perpangkatan gitu ya. Nah sekarang kita lihat 2 dipangkat 2 sama dengan 4 dipangkat 2 sama dengan 16, kemudian 16 dipangkat 2 sama dengan 256. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next. Seorang ASN hendak mencetak laporan kerja tahunan. Mesin printer di ruang A mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 10 menit. Mesin printer di ruang B mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 12 menit. Dan mesin printer C mampu mencetak laporan tersebut dalam 15 menit. Nah, yang ditanyakan berapa waktu untuk mencetak laporan tersebut jika semua mesin digunakan. Apakah A 4 menit, B 5 menit, C 6 menit, D 7 menit, atau E 8 menit? Nah sekarang kita breakdown dulu nih soalnya ke angka-angka. Nah mesin A tadi dia mampu mencetak dalam waktu 10 menit. Oke, mesin B dalam waktu 12 menit. Nah, mesin C dia dalam waktu 15 menit. Kemudian kita cari dulu KPK dari angka-angka ini. Dimana KPK ini nantinya yang akan menjadi bagian pekerjaannya ya. Sekarang coba kita cari dulu. Kalau 10 bagi 10 bisa. 10 bagi 12 nggak bisa, bagi 15 juga nggak bisa. Sekarang coba kalau misalnya 120 nggak bisa dibagi. Terlalu besar ya. Kayak ini bisa angka 60 gak sih? Iya, 60 ini bisa. Berarti di sini tuh ada 60 bagian ya. Maksudnya ada 60 laporan yang harus dicetak. Sekarang kita lihat nih cara kita melihat. Kita lihat dulu ini ya loh. Berapa laporan yang bisa dicetak per menit oleh si A, kemudian berapa laporan yang bisa dicetak per menit oleh si B, dan juga seterusnya. Nah, sekarang kita bagi-bagikan saja. Untuk si A berarti 60 bagi 10 berarti ada 6 per menit. Untuk A ada 6 per menit laporan yang bisa dicetak. Kemudian untuk B 60 bagi 12 itu ada 5. Kita tulis 5 per M aja ya, aku enggak tulisin menitnya. Kemudian untuk si C 60 bagi 15 itu ada 4 per menit. Si C bisa menyelesaikan 4
laporan per menit. Kemudian kita jumlahkan total dari penggunaan mesin A, B, C dalam per menit itu ada berapa total laporan yang bisa diselesaikan dalam 1 menit oleh ketiga mesin print ya. Ada 15 laporan per menit. Nah, kemudian kita lihat tadi tuh laporannya tuh ada 60 kan ya dari KPK tadi. Ada 60, jadi yang ditanya berapa lama waktu untuk mencetak laporan ke 60 laporan tersebut jika semua mesin digunakan. Nah, itu kita bisa langsung kalikan saja ya, karena per menit laporannya itu bisa dicetak sebanyak 15 oleh ketiga mesin itu. Akan tetapi jika laporannya tuh ada 60, berarti ini diketahui 60 ya. Kemudian per menitnya laporan bisa diselesaikan sebanyak 15. Kemudian yang ditanya itu berapa lama, kita misalkan dengan N. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak bla bla bla. Nah, sekarang kita lihat kalau N di sini, kemudian 60 ini bisa langsung dibagi dengan 15. 50 bagi 15 berapa tadi? Udah ada kan di sini. Ya, berarti ada 4. Berarti jawabannya adalah 4 menit, teman-teman. Dimana jika semua printer digunakan, maka ke 60 laporan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 4 menit saja. Oke, next. Unsur berdirinya suatu negara secara de facto antara lain kecuali. Nah, kita perhatikan kalau secara de facto negara itu bisa dibentuk dalam unsurnya itu harus ada wilayah. Secara de facto pembentukan suatu negara itu harus ada wilayah ya. Ya gimana kalau mau dibentuk suatu negara kalau misalnya dia nggak punya wilayahnya gitu kan. Kemudian selanjutnya ada rakyatnya, ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah. Istilahnya itu ada tempat, ada orang yang menempati, dan ada unsur pemerintahnya, orang yang mengatur. Nah, ini secara de facto. Kalau secara ini ditanya adalah secara de facto, secara de jure berarti kan ya, kebalikan dari de facto adalah de jure. Kalau secara de jure, kalau tadi di sini sudah ada wilayah masuk de facto. Sebentar, wilayah masuk de facto, rakyat masuk de facto, pemerintahan masuk de facto, teritorial juga ini adalah wilayah. Berarti yang secara de jure ataupun kebalik pengecualian dari de facto adalah pengakuan dari negara lain. Oke, next. Sikap kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara harus selalu siap untuk bela negara. Berikut ciri dari karakter kesiapan bela negara secara mental yang baik, kecuali A. Mengelola emosi dengan baik. B. Berperilaku menurut norma sosial yang diakui. C. Memiliki pemikiran yang tajam. D. Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Atau E. Menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Di sini tuh yang ditanya adalah karakter kesiapan bela negara secara mental yang baik ya, mental yang baik. Kecuali kita lihat dulu, kalau mengelola emosi dengan baik pasti, kemudian berperilaku menurut norma sosial yang diakui pasti, memiliki pemikiran yang tajam bisa jadi kita keep dulu ya, karena pemikiran yang tajam gitu kan kayak gimana gitu ya konotasinya. Kemudian kita lihat yang D, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal pasti, menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik pasti, mental yang baik gitu. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang C, karena pemikiran yang tajamnya tuh kayak kurang tepat ya teman-teman. Oke, next. Manakah di bawah ini yang bukan kalimat efektif? Nah, kita lihat dulu nih teman-teman, kalimat efektif itu apa sih? Dari katanya saja efektif. Biasanya kalau kita subjeknya itu tidak ganda ya, subjek tidak ganda, itu ini tanda kalimat efektif. Subjeknya itu tidak ganda ataupun maksudnya tidak
ada pengulangan yang mungkin tidak terlalu bermanfaat ya. Kemudian pemborosan kata, tidak boros kata ya, itu kalimat efektif. Karena kan biasanya tuh kita sering lihat ada pemborosan di kata-kata yang mungkin sudah ada maksudnya di situ tapi dia ikut ditulis. Nah, makanya itu dikatakan dengan kalimat yang tidak efektif. Kemudian ini tidak boros kata ya. Jadi harus hemat kata. Kemudian yang terakhir, dia tuh kata majemuknya tuh tidak diulang-ulang. Maksudnya gimana kita bilangnya, tidak menjamakkan kata yang sudah jamak ya gitu ya. Tidak menjamakkan kata yang sudah jamak ya. Ini bisa dimengerti ya teman-teman ya. Tidak memperbanyak kata yang sudah banyak gitu. Katakanlah misalnya seperti contoh biasanya tuh para siswa-siswa gitu kan. Padahal dari kata sandang si paranya sendiri itu sudah menunjukkan bahwa siswanya itu banyak ya, gitu kira-kira contohnya ya. Tidak menjamakkan kata jamak. Oh, so abstract, sorry teman-teman, ini kata jamak ya. Oke. Sekarang kita lihat di opsinya tuh ada A, seorang ASN pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian B, pekerjaan yang sangat sulit sekali akan terasa mudah jika kita mencintainya. Dan C, Raihan pergi ke pasar. Nah, dari sini kita bisa melihat kejanggalan yang ada, yaitu dengan menggunakan sepeda. Di sini tuh tanpa kata hubung dengan saja kita sudah bisa mengartikan bahwa dia tuh pergi menggunakan sepeda motor, alias dia pergi dengan sepeda motor gitu ya. Kemudian untuk yang B, pekerjaan yang sangat sulit sekali. Sudah jelas di sini sulit sekali, kemudian ditambah sangat. Itu maunya kalau sangat sulit saja, ataupun kalau sulit sekali saja tanpa adanya kata sangat. Nah, di sini kelihatan yang efektif adalah yang ini. Raihan pergi ke pasar. Jelas, singkat, jelas, dan padat. Oke, next. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan bangsanya sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat kepada negara-negara. Sikap dan perilaku nasionalis bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dengan cara A. Membuat cuitan di media sosial untuk menurunkan Bapak Joko Widodo dari jabatannya sekarang. B. Menolak ideologi negara dan ingin menggantinya sesuai dengan diyakini. C. Berperan aktif dalam kegiatan arisan di lingkungan tempat tinggal. D. Rajin dan bekerja keras untuk menyejahterakan kehidupan keluarga. Atau E. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Sekarang kita lihat teman-teman, di sini tuh kata kuncinya adalah sikap tingkah laku yang berperilaku nasionalis bangsa. Oke, sekarang kita lihat cuitan untuk menurunkan Bapak Jokowi. Tidak nasionalis ini ya teman-teman. Kemudian menolak ideologi negara, mengganti dengan yang diyakini juga tidak ideologis, tidak nasionalis. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan arisan di lingkungan tempat tinggal, kita keep dulu, bisa jadi. Kemudian rajin dan bekerja keras untuk menyejahterakan kehidupan keluarga, kita keep lagi. Kemudian melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Oke, kita keep lagi. Nah, di 3 CDE ini merupakan sikap yang bagus. Akan tetapi yang ditanya, fokus dari pertanyaan adalah sikap nasionalis bangsa. Dimana biasanya untuk sikap nasionalis ini biasanya disikapi dengan menginikan identitas nasionalnya bangsa. Nah, di pilihan C, D, dan E ini yang menunjukkan adanya identitas bangsa Indonesia adalah bendera merah putih, yaitu
digunakan yang dipasang ataupun ya yang dipasang di tiang bendera pada saat upacara hari Senin maupun hari-hari besar nasional lainnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next, contoh sikap menyelamatkan kebudayaan Indonesia di tengah hadirnya budaya pop adalah A. Lebih mementingkan menjaga penampilan daripada perilaku baik. Tidak ya, masa penampilan lebih baik dibandingkan perilaku baik? Lebih dipentingkan dibandingkan dengan perilaku yang baik. Kemudian senang menggunakan busana seperti orang asing juga bukan. Kemudian senang hidup glamor juga bukan. Kemudian menggunakan batik kapanpun. Iya ya, ini kan dia menggunakan batik ya, budaya Indonesia. Salah satu budaya ini. Kemudian mencintai seni tradisional. Kita keep juga dulu. Oke, and then we go back to the question. Kita balik ke soalnya. Soalnya itu ada tadi menyelamatkan budaya Indonesia di tengah hadirnya budaya pop. Nah, di sini ada menggunakan batik dan seni tradisional. Kemudian kita telaah lagi nih teman-teman. Budaya pop itu dia masuknya untuk apa sih? Apakah untuk busana ataupun untuk hiburan? Biasanya tuh lebih ke hiburan ya teman-teman. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Oke, next. 2, 4, 3, 9, 5, 25, 7, 4, 9, 11, 1, 21, 13, bla 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 bla. Ini kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Nah, di sini kita sebenarnya kayaknya dari soal-soal FR tuh banyakan soal deretnya tuh gampang-gampang ya. Mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton video ini nantinya akan dapat soal yang gampang dan dapat nilai yang banyak untuk SKD-nya dan lulus untuk perankingan untuk ikut SKB. Oke, kita lihat 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pasti di sini jawabannya adalah 17 karena ini juga bilangan prima teman-teman. Dan 17 ada di sini. Oke, kita buktikan 169 ini dari mana? Kita lihat 4, 9, 25, 49, 21. Oke, 4, 9. Ini tuh 4 ini hasil dari 2 pangkat 2. Kemudian 3, 9, 3 pangkat 2. 25, 5 pangkat 2. Ya kan ya, teman-teman? Nah, kemudian pangkat 2 dari 13 berapa? 3 kali 3, 9, 9, 169. Makanya jawabannya adalah yang B. Oke, next. Seorang ASN bernama Hamzah selalu melakukan pola hidup sehat. Ia selalu berolahraga dengan memutari lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, Hamzah mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Maka berapa lamakah Hamzah lari? Oke, kita lihat dulu. Kelilingnya ada 0,5. Keliling lapangan yang diputari oleh si Hamzah adalah 0,5 km. Kemudian apabila dengan kecepatan larinya 5 km per jam, nah dia tuh berlari 5 km per jam. Kemudian Hamzah mampu memutari sebanyak 5 kali lapangan. Oke, 5 kali. Sebentar, 5-nya ketinggalan. 5 kali. Maka pertanyaannya berapa lama? Artinya ditanya adalah yang T. Nah, di dalam fisika dari dulu kelas SMP gitu ya. T sama dengan S per V. Nah, kemudian kita lihat V-nya itu adalah 5 km. Kita tulis 5. Aku nggak nulis satuannya ya teman-teman ya. Jaraknya tuh berapa tadi? Dia tuh memutari lapangan dengan keliling 0,5 sebanyak 5 kali. Berarti jaraknya tuh 0,5 dikali dengan 5 sama dengan 2,5. Nah,
2,5 dibagi 5 hasilnya 0,5. Dan satuannya adalah jam. Karena kan tadi tuh S-nya tuh kilometer. Kemudian kecepatannya tuh kilometer per jam. Jadi kilometer dicoret tinggal jam. Dan 0,5 jam artinya setengah jam. Setengah jam tuh adalah 30 menit. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja bahasan soal kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan soal yang mudah dan gampang dan benar nantinya ketika dijawab ketika tes CPNS. Good luck for you all guys. Thank you. See you on my next video. Bye bye.